Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sallim tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Untuk kesekian kalinya, marilah kita tidak bosan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta maunah dan juga nikmat-nikmatnya. Kembali setelah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam kondisi kita tidur di malam hari, atau mungkin ada yang malam hari ini tidak tidur dalam rangka menghidupkan malam-malam untuk meraih keutamaan di 10 hari yang terakhir. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan istiqamah kepada kita selalu berada di atas ketaatan-ketaatan kepadanya, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala upaya taqarrub kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita lanjutkan materi dari wiqayatul insan minasyaitan, membentengi diri dari setan. Kita sampai pada benteng yang ketujuh di kesempatan pagi hari ini, dan kita ulangi lagi bagi yang mungkin pertama kali hadir di kajian pagi hari ini materi kami, bahwa dalam rangka untuk membentengi diri kita dari tipu daya dan godaan syaitan, maka secara ringkas ada 8 hal yang bisa menjadi benteng bagi kita dengan izin Allah. Yang pertama adalah ikhlas dan mutaba'ah. Kemudian yang kedua iman dan tawakal. Yang ketiga adalah taqwa dan istighfar. Yang keempat zikrullah. Yang kelima qiraatul Quran. Dan yang keenam kemarin adalah al-isti'adzah billah, yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin yang sudah kami jelaskan pada pertemuan kemarin, bahwa secara umum bahwa isti'adzah itu memiliki beberapa jenis bentuk kalimat atau model serta waktu-waktu yang disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang pertama adalah al-isti'adzah billahi minasyaitan ala wajhil umum, memohon perlindungan kepada Allah dari setan secara umum. Kemudian yang kedua, memohon perlindungan kepada Allah dari setan ketika terjadi godaan setan. Contoh misalnya ketika terjadi was-was, maka kita segera berlindung kepada Allah dengan membaca kalimat isti'adzah. Kemudian yang kedua, was-was yang ada terjadi ketika sholat, di mana kita diperintahkan oleh Nabi SAW apabila terjadi was-was di dalam sholat, sebagaimana yang pernah menimpa salah seorang sahabat Nabi SAW, maka kita dianjurkan untuk ta'awud membaca isti'adzah dan meludah ke kiri
3 kali. Kemudian yang ketiga contoh ketika terjadi godaan itu adalah saat marah. Maka di antara hal yang bisa meredam amarah adalah dengan membaca isti'adzah. Begitu juga ketika kita mengalami mimpi buruk, maka kita ketika bangun segera membaca isti'adzah, kemudian meludah 3 kali ke kiri dan merubah posisi tidur. Yang ketiga adalah isti'adzah ketika membaca Al-Quran. Dan yang keempat, yang ini kemarin belum sempat kami sampaikan, adalah al-isti'adzah billah minasyaitani inda dukhulil masjid, yaitu memohon perlindungan kepada Allah dari setan ketika masuk masjid. Ketika masuk masjid, di mana salah satu riwayat lafaz doa masuk masjid adalah yang umum. Ini adalah kita memohon agar Allah membukakan pintu-pintu rahmat, karena memang tempat rahmat itu sering turun ketika seseorang berada di dalam masjid. Setelah membaca bismillah kemudian bersolawat, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ada doa lain yang isinya perlindungan, yaitu a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Hafal? Ya napa? A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim. Tambahnya terusannya minasyaitonir rajim. Apa kata Nabi ketika ada seseorang yang mengucapkan seperti itu masuk masjid? Beliau mengatakan fa idza qala dzalika qala syaitan, jika seseorang masuk masjid membaca itu, setan akan mengatakan hafidha minni khufidha minni sairul yaum, atau benar, khufidha minni sairul yaum, dia telah dijaga dariku sepanjang hari. Dia dijaga dariku sepanjang hari. Sairul yaum. Kemudian yang kelima adalah al-isti'adzah billahi minasyaitan inda dukhulil khala. Isti'adzah memohon perlindungan kepada Allah dari setan ketika masuk al-khala, kamar kecil, kamar kosong seperti WC, kamar mandi dan yang sejenisnya. Insyaallah kita semua sudah hafal ini, cuman kadang-kadang lupa praktiknya. Ketika masuk a'udzu billahi atau bismillah, terus Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Al-khubus, kata para ulama, ini salah satu maknanya adalah dzukranus syaitan, setan jenis laki-laki, wa khaba'is inasuhum, sementara khaba'is ini adalah dari jenis perempuan mereka. Karena memang bisa jadi kamar mandi kita itu menjadi markasnya bangsa jin, bisa jadi seperti itu. Karena itu termasuk juga dalam rangka supaya aurat kita tidak terlihat oleh bangsa jin, maka ketika masuk kamar mandi atau toilet kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, perlindungan. Yang keenam adalah al-isti'adzah minasyaitan inda sima'i nibahil kilab wa nahikil hamir. Isti'adzah kepada Allah dari setan ketika mendengar lolongan anjing dan ringikan keledai. Anjing melonglong, kalau keledai meringik nggih? Meringik apa meringkik? Meringkik. Betul nggih? KBBI begitu nggih? Nek cara jawane napa? Meringis. Keledai meringis. Nah, saling ngene kap. Saling napa tiyang mriki
Padha gak patek Jawa iku apa. Sabata fi sahihain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, disebutkan dalam sahihain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tum siyahad dikah, jika kalian mendengar jago, nek jago berkokok nih, kokoknya jago, fas'alullaha min fadlihi, maka mintalah kepada Allah karunia-Nya. Fa innaha ra'at malakan, karena sesungguhnya dia melihat malaikat. Wa idza sami'tum nahiqal himar, dan jika kalian mendengar ringian himar keledai, fata'awwadhu billah, maka berlindunglah kalian kepada Allah minasyaiton, dari setan. Fa innahu ra'a syaitanan, karena sesungguhnya dia melihat setan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, tidak diragukan lagi kesahihannya, dan ini adalah sesuatu yang sifatnya gaib. Maka bagi kita tidak ada kata lain selain sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita taat. Rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada yang kata para ulama sebutkan ada mahabbah aqliyah, mahabbah yang harus dipikir secara logika dulu untuk mengikuti. Ini logis enggak ini? Ada yang mahabbah atifiyah, mahabbah yang sudah tidak mikir logis apa tidak logis, selagi itu sahih dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan lakukan itu karena dasar cinta atifiyah tadi itu. Inilah yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan orang yang paling mirip tindak tanduknya, perilakunya, gelagatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhumah. Ketika beliau melihat Rasulullah SAW lewat satu tempat kok sambil senyum-senyum, ditiru sama Ibnu Umar. Nggak ngerti. Di situ tadi ada apa, Nabi senyum, Ibnu Umar lewat situ sambil senyum. Mahabbah atifiyah. Seperti ini, makanya seperti yang dijelaskan, dibacakan ketika materi sore hari itu, pagi hari, tentang masalah amalan tergantung pada akhirnya, hadis dari Ibnu Mas'ud ketika Nabi menceritakan tentang atwarul khalqi, proses penciptaan makhluk di janin, itu diawali dengan wahuwas sadiqul masduq. Nabi itu orang yang sodik, yang jujur, yang benar, wal masduq, dan selalu dibenarkan. Kenapa? Karena Nabi setelah itu menceritakan tentang sesuatu yang saat itu belum diketahui oleh manusia, dan sesuatu yang gaib. Bagaimana tidak gaib? Nabi menceritakan tentang bagaimana proses terbentuknya janin, kemudian Allah mengutus malaikat mencatat rizkinya, ajalnya, amalnya, sengsara atau bahagia, semuanya hal gaib. Makanya Ibnu Mas'ud sampai mengawali wa huwas shadiqul masduq. Sebab kalau kita tidak memiliki kepercayaan penuh terhadap kesidikannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dalam hal yang gaib, dalam hal yang mungkin secara logika tidak bisa kita terima, kita pun bisa jadi tidak yakin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum nibaha al-kilabi wa nihaqal hamiri minal lail, jika kalian mendengar lolongan anjing dan juga ringian keledai, minal lail, di sini ada sebuah takyid, yaitu pengikatan waktu, minal lail, di malam hari. Fata'awwadhu billahi, maka mohonlah perlindungan kalian kepada Allah. Riwayat yang pertama tadi tidak ada takyid, tidak ada pengkhususan waktu, di semua waktu. Namun riwayat kedua di malam hari, fa innaha tara ma la tarawna. Kenapa? Karena dia melihat apa yang tidak bisa kalian lihat. Wa akillul khuruja
idza hadiat ar-rajul fa innallaha yab'atsu fi lailihi min khalqihi ma syaa. Jangan kalian perbanyak atau sedikitlah kalian keluar. Kenapa? Sesungguhnya Allah itu mengutus di malam hari sebagian dari makhluknya apa yang Allah kehendaki. Karena malam hari itu macam-macam makhluk Allah yang keluar, yang siang hari tidak keluar, itu malam hari bisa jadi keluar. Maka akillul khuruj, jangan terlalu banyak keluar di malam hari. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain, akillul khuruja hada'atan, fa inna lillahi azza wa jalla khalqan yab'asuhum fa idza sami'tum nibahal kalbi aw nihaqal humuri fasta'idhu billahi minasyaiton. Jika kalian mendengar lolongan anjing dan ringian keledai-keledai, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan. Jadi anjuran agar atau larangan dari banyak keluar di malam hari. Seandainya sampai keluar kemudian mendengar tadi, maka hendaknya isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ayam jago tadi memohon fadilah dengan doa yang umum yang kita bisa, misalnya yang sederhana, Allahumma inni as'aluka fadlak atau min fadlik, ya Allah aku mohon kepadamu sebagian dari karuniamu. Umum doanya sebisa kita, tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Ketika mendengar apa namanya kokoknya ayam jago, dan ternyata memang ya menurut penelitian model struktur mata pada jago ini berbeda dengan hewan-hewan yang lainnya, sehingga dia diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat satu benda yang mungkin dimensinya berbeda dengan yang lain. Dan ini adalah kabar gaib dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu saja juga berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini menjadi keyakinan bagi kita. Berikutnya adalah al-isti'adzah billahi minasyaitan indal jima', memohon perlindungan kepada Allah dari setan ketika al-jima', ketika berkumpul melakukan hubungan suami istri. Di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu," seandainya jika salah seorang di antara kalian apabila hendak mendatangi istrinya, ini adalah kinayah, kiasan mendatangi ini melakukan hubungan suami istri, jima, sama dengan dukhul, masuk. Itu kalau dalam literasi fikih, dukhul itu artinya jima, dukhul itu artinya jima, masuk. Makanya ada kiai kuno, karena secara bahasa dakhala dukhul ya masuk, masuk rumah juga dukhul, itu datang ke mana haji, di situ ada ruangan ya, ada tulisannya mamnu' minat dukhul, mamnu' minat dukhul. Loh, yo mesti hai gak oleh dukhul nang kene iki. Maksudnya itu memang nggak boleh masuk gitu aja ya. Lah itu persepsinya, karena dukhul itu di literasi fikih kuno itu jima, kan dia pahami dilarang jima di sini. Ya mesti hai gak oleh rek nduk kene iki. Ini juru kamar tanda opo. Padahal maksudnya ya dukhul artinya masuk. Sama dengan atayati ityanul ahli, itu artinya secara bahasa ya mendatangi, tapi maksudnya adalah jima dengan istrinya. Qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dia mengatakan bismillah Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah dari kami setan, wa jannibis syaitan, dan jauhkan setan,
ma razaqtana, dari apa yang akan engkau karuniakan kepada kami. Misalnya Allah takdirkan akan diberi anak, fa innahu in qaddara bainahuma, kalau seandainya ditakdirkan di antara mereka berdua suami istri ini, waladun, seorang anak, fi dzalika, ketika terjadinya jima itu, lam yadhurruhu syaitan, maka setan tidak bisa memudaratkan dia. Nah, guyonannya itu ya, apa kok anak kok awangen dawab lagi iki biyen pas pas jima lali maca dongane kok pas jadi, maksudnya pas ketika hubungan itu Allah takdirkan. Ya sudah, minta perlindungan ketika lahir aja. Allahumma inni u'idhuhu atau u'idhuha bika wa dzurriyyatahu, tergantung bayinya laki atau perempuan, minas syaitonir rajim. Allah dengan doanya Nabi ketika mendoakan Hasan Husain, Allahumma inni u'idzuka atau u'idzukuma kalau Hasan dan Husain, atau u'idzuki bika min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Ini kalau tidak praktik ya tidak hafal, karena ada hadis ista'inu fi hifdzil hadis bil amali bihi. Jadikan dalam rangka menghafal hadis itu dalam bentuk diamalkan. Fayas'alullaha an yujannibahu syaitan ala kulli halin, wa min dalika halul jima' wa an yujanniba syaitan waladahu. Maka memohon kepada Allah agar menjauhkan darinya setan di setiap kondisi, termasuk adalah ketika jima. Maka rentetannya dengan hadis yang sebelumnya, ketika masuk rumah membaca, menyebut nama Allah, kemudian ketika makan menyebut nama Allah, ini setan sudah tidak punya tempat untuk bermalam dan tidak punya jatah makan. Ditambah lagi ketika setelah itu kemudian kumpul dengan istrinya membaca doa, setan pun tidak akan ikut-ikut, tidak memiliki andil. Anaknya pun lam yadhurruhu syaitan, tidak dimudaratkan oleh setan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ta'widul abna minasyaitan, melindungi anak-anak dari setan. Ya, sebagaimana tadi yang sempat kami bacakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonkan perlindungan untuk Al Hasan dan Al Husain, beliau mengatakan kana abakuma, dulu mbah kalian berdua, yakni Ismail dan juga Ishak, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana abakuma ya'awidhu biha Ismail wa Ishak. Ketika Nabi Ibrahim memiliki putra Ismail dan Ishak, maka Nabi Ibrahim ini memohon perlindungan kepada Allah untuk mereka berdua dengan mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Kemudian yang kesembilan, al-isti'adzatu billahi minasyaitan sabahan wa masaan wa indan naum, yaitu memohon perlindungan kepada Allah dari setan pada pagi hari, sore hari, dan ketika tidur. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud serta At-Tirmidzi bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, murni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaitu. Wahai Rasulullah, perintahkan kepada saya beberapa kalimat yang aku bisa ucapkan, yang aku bisa mengucapkannya atau membacanya apabila aku dalam di waktu pagi dan di sore hari. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul, ucapkan, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabb kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ala muslim." Ini termasuk di antara bagian dari doa atau zikir pagi dan petang. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu an yaqulu indal faza'i minan naum.
dan Nabi juga mengajari para sahabat beliau agar mereka mengucapkan ketika indal faza' minan naum. Jadi ketika mereka tiba-tiba terbangun dari tidur, tidak tahu karena mungkin sedang mimpi buruk atau dia semacam nama biasanya wong Jawa ngaran ini ngelindur gak sadar, ketindihan ya mungkin ketindihan ya. Terus kemudian dia terbangun, maka hendaknya dia memohon perlindungan kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Atau perlindungan secara umum dengan membaca isti'adzah. Karena memang tujuannya adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memakai yang ala wajhil umum itu boleh secara umum. Jadi selalu kita memohon perlindungan apapun yang kita rasakan berupa hal-hal yang menyedihkan, mengagetkan atau yang memudaratkan kita, selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim itu mengibaratkan ketika kita mendapatkan bahaya, seseorang yang berlindung kepada Allah berarti dia lari kepada zat yang akan bisa melindungi dia. Dia menempel pada zat tersebut, dia bersandar pada zat tersebut, di mana zat ini yang maha melindungi dari sesuatu yang dia takutkan mudaratnya. Kalau saya pribadi secara sederhana menggambarkan, kalau anak kita itu takut, mereka akan lari ke kita, sendepel, berlindung kepada kita, ya. Ini gambaran sederhana saja. Maka orang yang isti'adzah, kata Ibnu Qayyim, seperti itu. Dia lari menuju zat yang maha melindungi untuk menyandarkan dirinya, menitipkan dirinya agar terlindungi dari hal yang dia takutkan. Baik, poin yang ketujuh, benteng kita adalah al-ibti'adu an tariqi syaitan wa khutuwatihi allati yudillu bihal insana. Menjauhkan diri atau menjauhi tariqi syaitan, jalan setan dan langkah-langkahnya yang dengannya setan ini menyesatkan manusia. Beliau ini sebenarnya sudah membahas di bab yang pertama yang memang tidak kita bahas di pertemuan-pertemuan ini. Idza tayaqqanal insanu anna syaitan, jika manusia itu yakin bahwa setan sayasluku kulla sabilin, bahwa setan akan menempuh berbagai macam jalan li'igwaihi, untuk menggelincirkannya, wa ihlakihi, dan membinasakannya, fa'alaihi an yuhadzira minhu wa yujahidahu asyadda mahidin. Maka wajib bagi dia untuk berhati-hati dan bersungguh-sungguh dengan sebenar-benarnya, fahuwalladzi yuharrikuhu ilal ma'asi, dan dialah yang menggerakkan supaya melakukan maksiat. Wa huwalladzi yuzayyinuha lahu, dan setan ini yang menghiasi maksiat itu menjadi indah. Jadi penggerak untuk melakukan maksiat itu adalah setan. Apalagi setiap kita itu juga memiliki qarin yang satu dari kalangan bangsa malaikat, kemudian yang satunya dari kalangan bangsa jin. Nah, kalangan bangsa jin inilah selain Rasulullah ini belum bisa ditaklukkan. Rasulullah sudah bisa menaklukkan yang dari kalangan bangsa jin ini sehingga tidak memerintah kecuali yang baik. Tapi kita masih banyak bisikan-bisikan setan supaya tergerak untuk melakukan maksiat-maksiat kepada Allah. Dan maksiat ini dihiasi, ditampakkan indah, sehingga ketika melakukan maksiat dia nyaman dan menikmatinya.
wa yuraghibuhu ilaiha, dan selalu memberikan semangat kecintaan untuk melakukan maksiat tersebut. Wa ya'muruhu biha, dan memerintahkannya. Wa huwa alladhi yasudduhu an dinillah, dan setan inilah yang memalingkan dia dari agama Allah. Wa ya'muruhu bil fakhsha, memerintahkan dia melakukan perbuatan-perbuatan keji. Wa ya'iduhu al faqra, termasuk juga setan ini mengancam dengan kefakiran. Ketika ada anjuran untuk bersedekah, maka setan ini memberikan ancaman, kalau engkau mengeluarkan hartamu, kamu akan fakir, hartamu akan berkurang, kamu akan menjadi orang-orang yang fakir. Wa yahdhuluhu 'anil qiyami bi ayyi 'amalin shalih, dan akan berupaya untuk menjadikan orang itu tidak tergerak bangkit melakukan segala macam jenis amal soleh. Amal soleh definisinya ya amalan yang yuwafiqul kitab was sunnah, amalan yang cocok sesuai selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, itu namanya amal soleh. Jika tidak selaras maka bukan namanya amal soleh. Nah, setan akan berupaya untuk gondeli, untuk menahan agar manusia tidak bangkit tergerak untuk mengamalkan segala macam jenis amal soleh. Wa huwa alladhi yulabbisu alaihi dinahu, setan ini juga yang membuat talbis, kerancuan, pembolak balikan fakta tentang agama. Yang bid'ah dikatakan sunnah, yang sunnah dihiasi ya kemudian menjadi bid'ah, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan yang hak. Wa yuwaswisulahu fihi, dan menjadikan was-was di dalamnya. Wa huwa alladhi yatadarraju bihi fid dzunub wal ma'asi, setan itu juga akan secara bertahap menjadikan manusia itu melakukan dosa-dosa dan maksiat, wa taksir fit ta'at, dan sembrono dalam melakukan ketaatan. Jadi kalau gambarannya Ibnu Qayyim itu, karena memang salah satu ulama yang punya concern membahas tentang masalah ini, setan ini dengan manusia ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya. Ini beliau membuat gambaran semacam apa namanya, lingkaran, macam lingkaran, dalam upaya untuk mengeluarkan manusia itu dari agama Allah dengan cara memberikan fase-fase manusia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala atau melakukan maksiat secara bertahap. Contoh misalnya ketika meninggalkan perintah, sebelum langsung menuju manusia itu meninggalkan yang wajib, tidak mungkin langsung wajib tinggal nondak, sulit. Dari hal-hal yang sifatnya makruh misalnya, serapopo kan mung sekedar makruh, dan gitu. Makruh itu tidak sampai haram, serapopo dilakoni ini. Kemudian setelah itu lebih dalam lagi, alah ngurus sunnah kok, dan gitu ya. Sunnah itu lo gak dilakoni ya gak dosa, gitu. Nah setelah itu masuk ke tahap yang lebih serius, yang wajib, pisan-pisan gak apa-apa lah. Pisan-pisan gak apa-apa, masa kok tadi wong alim terus, tadi taat terus, pisan-pisan gak. Sampai kemudian dia tinggalkan itu secara keseluruhan. Makanya ya kalau dalam surat Fatir itu disebutkan memang umatnya Nabi kita ini yang Allah wariskan Al-Quran itu modelnya ada 3. Pertama, dzalimun li nafsi, zalim kepada diri sendiri. Kata Ibnu Katsir, ini orang di samping melakukan yang wajib juga ngelakoni sing haram. Sholat ya sholat 5 waktu,
tapi dia juga masih gemar melakukan yang haram. Ya. Contohnya apa? Ya mungkin dia berinteraksi dengan praktek-praktek riba, atau dia masih melakukan hal-hal yang haram termasuk ya berjudi, minum khamr, ya, menipu ketika berdagang. Ya. Nek salat iku urusan akhirat rek, tapi nek wayahe dagang ya urusan dunya iki ora apa-apa, golek bathi sakake kan gitu. Sehingga dia zalim kepada dirinya sendiri. Ya, STMJ lah gitu ya bahasane dulu. Dai sejuta umat. Salate terus, maksiate jalan. Ya. Salat terus, maksiat jalan. Mereka masih seperti itu. Zalimul linafs. Yang kedua ada namanya wa minhum muqtasid. Muqtasid niku artinya tengah-tengah. Tengah-tengah niku napa maksudnya? Tengah-tengah niki dia sudah melakukan hal yang wajib, sing haram ditinggalno sudah, alhamdulillah. Semua ini diharamkan. Cuman wis wajib-wajib tok. Wajib tok wis. Sunnah ndak tergerak, ndak dilakukan sama sekali. Dan dia masih senang melakukan yang makruh-makruh. Ini golongan tengah-tengah. Dia sudah bisa meninggalkan yang haram, ya. Dan dia juga melakukan yang wajib, tapi sebatas yang wajib saja. Nah, yang ketiga, sabiqun bil khairat biidznillah. Ini orang yang menjadi garis terdepan, juara melakukan kebaikan-kebaikan. Yang wajib dilakukan ditambah dengan yang sunnah. Yang makruh ditinggalkan, bahkan sebagian yang mubah itu pun tidak dilakukan, sebagian yang mubah. Ini sabiqun bil khairat biidznillah. Jadi tahapan-tahapan setan itu sangat halus. Bahasa kula riyen napa? Dijolo sutra. Nek jolone gak sutra ya ketara krasa sampean, Pak. Sutra kan halus nggih. Nah, nggih. Dijolo tapi teko sutra, gak krasa. Jadi yatadarraju bihi fid dzunub wal ma'asi wat taqsir fit ta'at. Wa huwa alladhi yuqi'ul adawah wal baghdha bainal muslimin. Dan setan inilah yang meletakkan sifat permusuhan, kebencian di antara sesama kaum muslimin. Fa idza 'alima al-insanul muslimu bi hadhihi al-adawah, jika manusia muslim mengetahui permusuhan ini, wa turuqihi, dan metode-metode setan ini, fi ighwaihi, untuk menggelincirkannya, fa alaihi an yuhadhdhira minhu asaddal hadar, maka wajib bagi dia berhati-hati dengan sepenuhnya, wala yuti'uhu fi ayyi amrin, dan tidak boleh mentaati dia dalam setiap perkara. Annahu sayuhawilu an yudillahu, setan akan berupaya untuk menyesatkannya, madamat ruhuhu fi jasadih, selagi roh dia masih menempel pada jasadnya. Selagi ruh manusia itu masih menempel, artinya masih hidup manusia itu, setan tidak akan berhenti untuk menyesatkan dan menggodanya. Wa yuhawilu an yusyarikahu, dan akan senantiasa berupaya untuk bersyarikat dalam segala perkaranya. Baik, kalau di Quran ada fil amwali wal aulad, dalam hal harta, dalam hal anak-anak. Setan mungkin putus asa dari menggoda bapaknya, ibunya lewat anaknya. Ketika tidak berhasil dari bapaknya, lewat ibunya. Ketika tidak berhasil dari ibunya, lewat anaknya. Sama seperti ketika kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam ketika berangkat ke tempat penyembelian itu, maka setan gubuh gak karuan. Ya. Bertanya kepada ibunya, kemana suami dan anakmu? Ya. Dia pergi untuk melaksanakan perintah Allah. Ndak, suamimu akan menyembelih anakmu, dan katanya itu perintah Allah. Jawaban istrinya gampang aja, kalau emang perintah Allah
Ya tidak apa-apa, biar dilaksanakan. Putus asa sudah. Kemudian anaknya juga dipengaruhi dan sama-sama benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari segala macam sisi setan ini akan berupaya berserikat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna syaitana yahduru ahadakum. Sesungguhnya setan itu hadir pada salah seorang di antara kalian fi kulli syai'in, dalam segala hal. Syai'un dalam bentuk nakirah niku umum, wis pokoke kabeh, segala macam hal. Tidak ada pengkhususan, semuanya. Min sya'nihi, dari perkaranya, hatta yahdurahu inda ta'amihi, sampai dia hadir setan ini di sisi makanannya. Ketika seseorang tidak membaca basmalah, ya, atau dia makan dengan tangan kiri, maka setan ini ikut hadir. Maka dalam segala hal setan ini hadir pada urusan-urusan kita sebagai manusia. Maka kita hendaknya menjauhkan diri kita dari jalan-jalan dan langkah-langkahnya yang dengannya setan menyesatkan kita. Dan kita sudah mempelajari tentang bagaimana kita membentengi diri kita agar tidak berhasil disesatkan oleh setan, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmah kenapa setan itu permusuhannya abadi, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengabadikan hamba-hambanya kelak di surga ketika mereka mampu untuk membentengi diri mereka, menjauhkan diri mereka sehingga tidak tergoda oleh setan. Sering kami sampaikan bahwa upaya ketaatan kita manusia itu kepada Allah hanya beberapa tahun, tidak selamanya di dunia ini. Tetapi ternyata Allah memberikan apresiasi, penghargaan dengan dimasukkannya kita atas rahmatnya ke surga juga abadi. Padahal hanya beberapa saat saja kita hidup di dunia melakukan ketaatan kepada Allah. Maka itulah diantara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah memberikan permusuhan, bentuk permusuhan abadi di dunia ini antara setan dengan manusia. Insyaallah masih ada satu pertemuan lagi, yaitu benteng yang terakhir, benteng yang ke-8. Insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita dan memalingkan kejelekan-kejelekan setan dari kita, sehingga kita kelak di akhirat tidak menjadi para pengikut setan dan menjadi penghuni neraka bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.